hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.
และลูกแค่ตา and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it haunted all day and night. Nowhere, 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 nowhere. Born is the King of Israel. Nowhere, 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 nowhere. Born is the King of Israel. Nowhere, 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 nowhere. Born is the King of Israel. Born is the King of Israel. He's a beautiful gift sent down from heaven. He made stars brightly shine, so divine. The gift of salvation for those who believe. Let us welcome him and let us sing. Have a Merry
shown me my life has worth. May this Christmas He's born in your heart. He's a beautiful gift, the gift of salvation. Ooh. Let us welcome Him and let us sing. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Masih ada sukacita pada malam hari ini, amin. Sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah kita dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Let's praise Jesus in this day. Come on. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Hey! Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Angkat suaramu, nyanyikan. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Sebab kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mencintai kami lebih dari segalanya. Amin. Nyanyikan. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. One more time, come on. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya.
Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami datang kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Kami datang bawa syukur kami. Apapun yang terjadi, yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Satu hal kami percaya, Kau selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan Kau pasti menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari sekali lagi dari awal katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Kami mau katakan dengan iman kami Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena mari bersama-sama katakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat, Dia jadikan semua. Apapun kerinduan dan doa kami percaya Engkau menjawabnya di waktu yang terbaik, di waktu yang tepat Tuhan. Mari sama-sama buka kedua tangan kita. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat, Dia jadikan. Dengan iman katakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Kami percaya Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat,
Dia jadikan semua. Mari bersama angkat tinggi tanganmu yang percaya, nyanyikan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yes Lord. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Mari sekali lagi dengan iman katakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Kami percaya. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Berikan sorak-sorak terbaik buat Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya. Kami percaya, Takkan kami ragu. Kami percaya Kau sanggup menolong, Kau sanggup memulihkan. Yesus Tuhan, Yesus Kami buka hati kami. Yes Lord, jamalah kami Tuhan. Mari masing-masing pribadi dengan Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hidupmu. Haleluya, haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Puaskan kami, Tidak ada tempat yang paling indah selain kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami bertemu dengan Engkau. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada kelepasan, ada kelegaan. Oleh sebab itu kami membuka kedua tangan kami dalam hadirat-Mu. Sungguh ku percaya Yesus Kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa
di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sini. Kau yang percaya katakan dengan iman. Sungguh ku percaya Yesus kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu, mujizat terjadi di sini. Angkat kedua tanganmu dengan iman percaya, katakan. Sungguh ku percaya Yesus kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu dengan iman, katakan. Sungguh ku percaya Yesus kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi di sini. Katakan dengan iman, mujizat, mujizat terjadi di sini. Gemuruh sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya mujizat terjadi di tempat ini Bapak. Saat ini juga di saat umat-Mu menyembah, di saat umat-Mu memuji-Mu Tuhan, di saat Kau berfirman Tuhan, mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang berkekurangan diberkati. Dan kami semua pasti akan diselamatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan. We welcome you Holy Spirit in this place. Kami menyambut-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Saat ini berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan. Berbicaralah. Sampaikan isi hati-Mu. Kami rindu untuk mendengar Tuhan. Karena firman-Mu berkuasa. Ya dan amin dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Wow, puji Tuhan. Shalom yang di balkon. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua yang di belakang. Puji Tuhan, saudara, ini ibadah yang terakhir di hari ini. Luar biasa. Bersyukur sekali. Terima kasih tim Praise and Worship. Terima kasih tim SOT. Kalian luar biasa ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena itu hidup anak-anak Tuhan gak akan biasa-biasa aja. Tapi kehidupan anak-anak Tuhan pasti akan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan saudara. Tentang 3 rahasia kemenangan di dalam Tuhan. Kita perlu tahu saudara. Kita perlu menyadari bahwa saudara dan saya sebenarnya ditetapkan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Yang percaya lambaikan tangannya saudara.
Saudara semua yang melambaikan tangan, saudara dijadikan Tuhan lebih daripada pemenang, amin. Karena sebenarnya bukan kita yang bertanding, bukan kita yang bekerja, bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang bagi kita. Dan kemenangan itu diberikan bagi kita. Kurang apa lagi coba saudara. Tuhan yang lakukan semua buat kita. Dan saya mau bagikan ini di ibadah yang terakhir saudara. Saya yakin kita semua pasti akan diberkati saudara. 3 rahasia kemenangan di dalam Tuhan. Kita mau melihat apa ya rahasia kemenangan kita di dalam Tuhan. Kita mau buka yuk firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 6. Firman Tuhan berkata, aku yakin akan hal ini bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan melanjutkannya sampai akhir pada hari Yesus Kristus. Saya garis bawahi kata memulai saudara. Lalu saya garis bawahi kata melanjutkan. Saya juga garis bawahi kata sampai akhir. Memulai, melanjutkan, dan sampai akhir. Ternyata saudara, semuanya Tuhan yang melakukan buat kita. Dia yang sudah memulai yang baik dalam kehidupan saudara. Dia juga yang akan melanjutkan kebaikannya. Dan dia juga yang akan menyelesaikannya sampai akhir. Saya mau bertanya, siapa di sini yang sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangan. Saya percaya semua yang mengangkat tangan akan mengalami kebaikan Tuhan terus dilanjutkan dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Dalam bahasa Inggrisnya, Amplified Bible dikatakan, I am convinced and confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus, the time of His return. He who has begun, Dia yang sudah memulai yang baik saudara, di dalam kita, will continue to perfect, akan melanjutkan sampai sempurna, and completed sampai akhir saudara. Kalau Tuhan yang bekerja, Dia gak pernah bekerja setengah-setengah. Kalau Tuhan yang bekerja, Dia akan bekerja sampai selesai dan sempurna. Yang mengerti katakan amin saudara. Dan luar biasanya Tuhan bekerja di dalam kita. Tuhan bekerja bersama kita. Dan Tuhan bekerja melalui kita saudara. How amazing is that? Betapa luar biasanya. Amin. Karena itu melalui setiap proses kehidupan jangan pernah melupakan 3 hal ini. 3 kebenaran ini. 3 rahasia kemenangan kita di dalam Tuhan. Bahwa yang pertama, Tuhan yang memulai. He started. Tuhan yang memulai saudara. Mari katakan bersama saya Tuhan yang memulai. 1, 2, 3. Tuhan yang memulai. Kita mau menyadari saudara bahwa semua yang terjadi atas kehidupan kita itu terjadi atas sepengetahuan Tuhan. Gak ada yang kebetulan saudara. Semua yang terjadi ada di dalam rencana Tuhan. Ada di dalam rancangan Tuhan saudara. Seburuk apapun yang terjadi, segelap apapun kelihatannya, selalu ada kebaikan Tuhan. Karena itu saya sering berkata, saya selalu melihat kebaikan Tuhan dalam setiap keadaan. Kita akan melihat kebaikan Tuhan dalam setiap keadaan. Yang percaya katakan amin. Sekalipun kelihatannya kita ini berada di dalam suatu posisi atau dalam suatu kejadian yang serba salah. Pastor, saya sudah melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Saya sudah banyak melakukan kegagalan di masa lalu. Atau mungkin orang lain memperlakukan yang salah terhadap saudara. Saya mau katakan satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan saudara. Kita mau melihat suatu kisah di Bible saudara. Semua pasti sudah tahu kisah ini. Di mana bangsa Israel itu menyeberangi Laut Merah.
Kejadian ini tertulis di kitab Keluaran pasal 14. Saya mau encourage saudara, saya mau ajak saudara untuk membaca kitab Keluaran pasal 14 ini nanti di rumah saudara. Saudara baca pelan-pelan dari ayat yang pertama sampai ayat sekitar 30-an saudara. Sampai habis, satu pasal aja saudara. Nanti saudara kalau sudah pulang di rumah santai ya, sudah gosok gigi, sudah mau siap tidur, sambil dengerin 7JT atau mungkin setelah saudara dengerin 7 menit jelang tidur ya. Atau mungkin sebelumnya saudara baca dulu. Satu pasal ini saya percaya saudara pasti akan sangat diberkati. Karena saya sangat diberkati. Ketika Tuhan membukakan firman Tuhan ini kepada saya. Ketika Tuhan menyingkapkan rahasia ini kepada saya sangat diberkati saudara. Ayo, mau ya kita baca satu pasal malam hari ini. Saya nanti malam juga akan baca lagi saudara. Kitab Keluaran pasal 14 ayat yang pertama sampai sekitar ayat 31 saudara kalau tidak salah. Ayat pertama kita mau baca. Yahweh berfirman kepada Musa. Selalu diawali oleh firman saudara. Pada mulanya adalah firman dan firman adalah Elohim. Pada mulanya adalah firman. Tuhan berfirman. Saudara, Tuhan yang memulai. Dan ayat kedua dikatakan bahwa katakanlah ya kepada orang Israel. Ini Tuhan berbicara kepada Musa. Tadi kan Yahweh berfirman kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel agar mereka kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot. Di antara Magdol dan laut itu. Di depan Baal Shephon. Kamu harus berkemah di seberangnya. Di tepi laut. Ketika saya baca ayat ini. Saya katakan wow. Tuhan ini sangat detail ya. Tuhan itu precious. Orangnya tuh kayak tahu banget gitu. Tempatnya di mana itu tepat gitu loh saudara. Kalau saya mau bayangkan ya saat kita pergi ke Trans Mall. Atau di Surabaya itu ada Galaxy Mall. Saya bayangin Tuhan tuh kayak ngasih tahu saya gitu, Lia, kamu pergi ke depannya Sephora gitu kan. Lalu di sebelahnya itu ada es krim Häagen-Dazs misalnya. Di depannya ada toko Mac, yang sebelahnya ada Estee Lauder. Very precise saudara, sangat tepat. Kalau Tuhan menuntun kita, itu enggak akan pernah salah tempat. Ya. Dan saya percaya saat ini kalau Tuhan menuntun kita ke gereja YHS pada sore atau malam hari ini, Tuhan membawa saudara ke tempat yang tepat. Yang setuju katakan amin. Saya sangat bersyukur untuk gereja YHS di Makassar ini saudara. Saya sangat diberkati. Dan saya juga bersyukur saya tumbuh di gereja YHS. Tuhan mengajarkan saya banyak hal. Tuhan mempersiapkan saya. Tuhan selalu menuntun saya. Tuhan memperlengkapi saya. Di gereja YHS saya bertumbuh saudara. Gereja Yesus hidup sejati. Saya percaya gereja YHS adalah gereja yang diberkati Tuhan. Saya percaya gereja YHS adalah gereja yang dilimpahi oleh anugerah. Saya percaya gereja YHS adalah gereja yang penuh dengan perkenanan Tuhan. Dan saudara adalah gereja YHS. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Ada tangan Tuhan yang perkasa. Yang selalu memegang gereja YHS tuh. Dimanapun gereja YHS berada saudara. Kemudian di ayat ketiga dikatakan bahwa karena Firaun akan berkata tentang Bani Israel. Mereka telah tersesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Terserah orang bilang apa. Mungkin musuh berkata, oh lagi tersesat itu. Saya katakan, kalau Tuhan menuntun kita, kita gak akan tersesat saudara. Tuhan selalu menempatkan kita di tempat yang tepat saudara. Di tempat yang tepat, in the specific place. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan, ketika saya baca ayat ini saya wow gitu saudara ya. Dan aku kata Tuhan akan mengeraskan hati Firaun supaya ia mengejar mereka. Sehingga
Aku akan dihormati Firaun dan seluruh tentaranya, dan orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Lalu mereka pun melakukan demikian. Ternyata Tuhan itu menyadarkan saya. Tuhan mengeraskan hati Firaun, saudara. Supaya Firaun apa? Mengejar bangsa Israel. Saya pikir kisahnya sudah selesai. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, wow, itu hari pembebasan buat mereka. Saya pikir that's it, udah selesai. Ternyata masih berlanjut. Seperti drakor, drama Korea, saudara. Ada episode berikutnya. Kalau Tuhan masih kasih koma, gak ada yang bisa kasih titik. Kalau saat ini saudara berpikir, Tuhan, saya pikir sudah selesai masalah saya. Kok ada lagi, apa lagi nih Tuhan? Saudara, ternyata dalam setiap hal ada kendali Tuhan. Apa yang di luar kendali kita, apa yang terjadi di luar kemampuan kita, ada dalam kendali Tuhan dan ada dalam kedaulatan Tuhan. Saya percaya semua yang terjadi atas sepengetahuan Tuhan, tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan dan sangat dikasihi Tuhan. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang terus bekerja sampai detik ini, bahkan sampai selama-lamanya. Keren saudara. Tuhan tahu sesuatu yang kelihatannya buruk sekalipun justru dipakai untuk mendatangkan kebaikan. Wow, Tuhan kita itu Tuhan yang sangat mahir ya. Yang saya tahu saudara, yang kita percayai. Dia Tuhan yang kesukaannya itu ya, mengubah hal yang buruk menjadi baik. Semudah membalikkan telapak tangan saudara. Akan ada pembalikan dalam kehidupan saudara. Kalau selama ini saudara merasa banyak hal buruk terjadi dalam kehidupan saudara, bersyukurlah. Karena semua hal itu sama Tuhan justru dipakai untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Kata amin itu artinya saya sepakat denganmu Tuhan. Saya sepakat dengan firman-Mu. Dan saya percaya saya akan mengalaminya di dalam Tuhan. Sekali lagi percaya katakan amin. Kita mau melihat dalam Yohanes 13 ayat 7. Kalau saat ini saudara bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Sampai kapan Tuhan? Kenapa? Kelihatannya Tuhan kok gak peduli. Kenapa saya kayak dibiarin? Kelihatannya Tuhan gak sayang. Saudara, ada orang yang DM saya di Instagram. Pernah berkata seperti ini, Pastor. Saya kok merasa Tuhan gak mengasihi saya ya. Karena Tuhan kenapa kok biarin saya alami hal seperti ini. Saya ngalami masalah yang berat, Pastor. Saya katakan, apa yang kita rasakan itu gak mengubahkan kebenaran Tuhan, saudara. Hati itu bisa menipu, saudara. Pikiran kita bisa salah. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu bisa berubah-ubah, saudara. Tapi satu, kebenaran, ketetapan Tuhan tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, apa yang sedang kulakukan engkau belum tahu sekarang. Namun setelah ini engkau akan mengerti. Siapa yang percaya ayat ini pasti digenapi dalam kehidupan kita. Percaya sekali lagi katakan amin. Ketika saya dapatkan ayat ini, wow. Ini peneguhan buat kita semua. Kita boleh gak ngerti saudara. Kita boleh gak bisa memahami. Gak bisa menyelami apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Memang apa yang Tuhan kerjakan itu gak bisa kita pahami dengan pikiran kita yang terbatas saudara. Firman Tuhan berkata rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku jauh lebih tinggi daripada jalanmu. Tapi percaya saudara, semuanya mendatangkan kebaikan. Tuhan berkata aku tahu nak, rancanganku atas hidupmu bukanlah rancangan kecelakaan. Tapi rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh
dengan pengharapan. Siapa percaya firman Tuhan ini digenapi atas kehidupan kita? Saudara dan saya punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang memberikan masa depan itu bagi saudara. Amin. Karena itu ada lagu berkata seperti ini, saudara. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancanganmu. Amin, saudara. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Amin. Ku percaya, ku percaya. Mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya. Katakan saudara, ku percaya. Oh, tiada yang mustahil bagimu. Musik terus memainkan lagu ini. Lagu tadi berkata, saudara, segala yang terjadi, semuanya ada dalam rencana Tuhan. Kita ini seperti bejana di tangan sang penjunan, saudara. Ketika penjunan ini mengambil tanah liat, kita ada dalam genggamannya. Ketika tanah liat ini ditaruh di satu alat, saudara, yang muter-muter itu, saudara, tetap kita ada dalam tangan Tuhan. Ketika bejana ini, saudara, dibentuk, ditekan, saudara, sakit, tapi tetap ada dalam tangan Tuhan. Ketika bejana ini dibakar, tetap ada dalam tangan sang penjunan. Ketika dijemur, ketika dicat, apapun saudara yang dilakukan, tetap ada dalam tangan Tuhan. Percayalah saat ini Tuhan sedang merancangkan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Biar Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dan saatnya kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Siapa di sini percaya apa yang Tuhan rancangkan atas kehidupan saudara digenapi sempurna? Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, sang penjunan kita. Amin, saudara. Percaya kita selalu aman di dalam tangannya. Selama Tuhan yang menjadi sutradara dalam kehidupan kita, akhirnya pasti happy ending. Selalu ada Tuhan yang bekerja di balik layar. Sekalipun kita tidak melihat, sekalipun mungkin kita nggak menyadari, saudara. Selalu ada tangan Tuhan bekerja di balik layar, saudara. Untuk mendatangkan kebaikan, bahkan melakukan hal-hal yang terindah dalam kehidupan saudara. Roma 8 ayat 28 kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Selalu ingat saudara, ini rahasia kemenangan kita di dalam Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang memulai. Dan bukan hanya Tuhan memulai, yang kedua saudara, ada Tuhan yang melanjutkan. Dia bukan hanya oke, aku mulai, go on, jalan sendiri nak, enggak. Tapi Tuhan terus melanjutkan karyanya. He started, He continued. Dia yang memulai, Dia juga yang melanjutkan, saudara. Ayo kita mau lihat lanjutan kisahnya, saudara. Di ayat yang ke-10 dikatakan, ketika Firaun semakin mendekat, Bani Israel melihat mereka. Tampaklah orang-orang Mesir sedang berbaris mengejar mereka. Dan mereka merasa sangat ketakutan. Dan berserulah Bani Israel kepada Yahweh. Kemudian saudara, di ayat 11 dan 12 mereka ngomel-ngomel. Bangsa Israel marah-marah bersungut-sungut kepada Musa. Mereka berkata, Musa, bukannya sudah kami katakan,
Lebih baik kami itu tetap di Mesir melayani orang-orang Mesir. Daripada kau bawa kami ke sini gak jelas ke padang gurun. Emang gak ada kuburan di Mesir itu? Sehingga kami harus mati di padang gurun ini. Saudara, itu yang dikatakan bangsa Israel kepada Musa. Dan di ayat 13 kita mau melihat. Musa berkata kepada umat itu, janganlah kamu takut. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini. Karena orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saat ini saudara, ketika saudara nggak mengerti apa yang terjadi. Pada saat itu bangsa Israel dikatakan ya, awalnya mereka keluar dengan gagah berani saudara dari Mesir. Tapi ketika mereka mulai melihat, loh, kok dikejar? Dan pasukannya banyak banget. Mereka ketakutan. Tapi firman ini firman yang sama yang Tuhan berikan buat kita. Jangan takut. Berdiri teguh dan lihat keselamatan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara. Siapa yang percaya Tuhan kita selalu sanggup untuk menyelamatkan kita. Mau ya sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Luar biasa. Dan di ayat ke-14, wah ketika saya dapatkan ayat ini keren banget. Keluaran 14 ayat 14 ini keren. Saudara perlu foto, ayo pakai handphonenya untuk untuk mendeklar, untuk menyebarkan kebenaran Tuhan. Bukan hanya pasang foto-foto makanan ya kan. Wah sebelum makan foto dulu, share di Insta story gitu ya. Kita share makanan rohani saudara. Yang jauh lebih penting, yang kekal sifatnya saudara. Dikatakan apa? Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja. Amin saudara. Yahweh akan berperang bagi kita dan kita akan berdiam saja. Ketika saya dapat ayat ini saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kau yang berperang bagi Lia. Dan Lia akan berdiam saja. Kita gak bisa apa-apa saudara. Kita ini gak berdaya saudara. Tapi Tuhan berkata, justru dalam kelemahanmu kuasaku dinyatakan sempurna. Yang mengerti katakan amin. Ketika saudara merasa gak bisa apa-apa. Ketika saudara sudah mungkin jalan buntu. Mau maju salah, mau mundur salah. Gak tahu mau kemana saudara. Gak ada yang bisa tolong juga saudara. Tuhan berkata, aku yang akan berperang bagi kamu. Kamu diam aja. Nanti kamu akan lihat kemenangan yang aku berikan. Nanti kamu akan lihat karyaku atas hidupmu. Saudara kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. He is always in control. Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya atas kehidupan saudara. Tuhan tidak pernah melepaskan genggaman tangannya atas kehidupan saudara. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita berjalan sendiri. Kita melihat ayat 17 dikatakan, lihatlah aku akan mengeraskan hati orang-orang Mesir itu. Sehingga mereka akan mengejar umat itu. Dan aku kata Tuhan akan mendapatkan kemuliaan atas Firaun dan semua rombongan besarnya. Ayat 18 saudara. Orang-orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Ketika aku memperlihatkan kemuliaanku kepada Firaun. Kepada kereta-keretanya. Dan pasukan-pasukan berkudanya. Nanti ya. Kalau saudara baca di Keluaran 14 saudara akan lihat. Saudara akan tahu. Ada sekitar 600 kereta perang. Kereta kudanya Firaun yang dibawa saudara. Belum lagi pasukan berkuda, belum lagi pasukan yang berjalan kaki. Saudara. Jadi sangat banyak saudara. Keretanya aja ada 600. Tetapi saat ini Tuhan mau katakan, sekalipun mungkin banyak yang berusaha untuk menyerang kita. Tapi saat kita tahu siapa yang ada bersama dengan kita, saudara gak perlu takut. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah salah dan Tuhan yang tidak pernah kalah.
Yang setuju bersama saya katakan amin. Saudara. Kemudian dikatakan, aku akan memperlihatkan kemuliaanku. Supaya mereka itu lihat betapa besar Tuhan yang kita sembah. Beberapa tahun yang lalu saya, puji Tuhan, dapat kesempatan ke Sydney, ke Hillsong Conference bersama Pastor Billy. Kemudian di situ saya ingat saya duduk di belakang. Tempatnya tuh tinggi saudara ya, besar sekali. Lalu kita menyanyikan lagu How Great is Our God. How great is our God. And all will see how great is our God. Wow, pujian itu benar-benar menjadi rema dalam kehidupan saya. Betapa besar Tuhan yang kita sembah. Betapa dahsyat Tuhan yang kita sembah. Dan semua akan melihat betapa besar Tuhan yang kita sembah. Sampai saya tulis di kertas, saudara, saya tempelkan di sebelah kaca wastafel saya. Jadi kalau saya mau sikat gigi, saya cuci tangan, saya make up. Ini saya tahu gitu, saya lihat tulisan itu, saya percaya. Your name will be lifted up, Lord. Namamu akan ditinggikan Tuhan. And all will see how great is our God. Amin. Dan semua akan melihat betapa besar Tuhan yang kita sembah. Mari saudara kita mau melihat lagi kedahsyatan Tuhan. Di ayat yang ke-19 dikatakan, berpindahlah malaikat Elohim yang sedang berjalan di depan perkemahan Israel dan berjalan ke belakang mereka. Saya sudah sering mendengarkan kisah tentang penyeberangan di Sungai Merah. Sungai sih? Di Laut Merah, saudara. Nah, tapi karena saya baca pasal 14 ini keseluruhan, saya jadi tahu, saudara, ternyata bukan cuman itu aja, bukan cuman dibelah gitu aja lautnya. Ternyata pada saat itu kan ada tiang awan, tiang api. Nah, malaikat Elohim yang ada di tiang awan pertama itu di depan, bisa berpindah ke belakang sehingga ada kegelapan di bangsa Mesir, pasukannya Firaun, saudara. Sehingga mereka nggak bisa gerak, mereka nggak bisa move, mereka nggak bisa maju, saudara. Karena ada kegelapan di sana, sedangkan ada terang di bangsa Israel. Keren banget nggak sih Tuhan kita? Tiang awan sama tiang api itu bisa kayak dibalik. Saudara, kemudian di ayat 20, sehingga awan itu membuat kegelapan bagi orang Mesir dan terang pada orang Israel dan tidak bisa mendekati satu sama yang lain. Jadi ada pemisah, saudara. Percaya bahwa saat ini selalu ada Tuhan berjalan bersama kita. Amin. Ada lagu berkata, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Mau ya kita naikkan pujian ini, katakan Tuhan ada, yes Lord, dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Saudara, ketika mungkin saudara merasa sendiri, tidak ada yang tahu apa yang saudara alami. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang mengerti, saudara. Saya mau katakan bahwa Tuhan selalu ada bagi saudara. Tuhan tahu dan Tuhan melihat semuanya. Ketika saudara di kamar sendirian, ketika saudara berseru pada Tuhan, Dia mendengar. Ketika saudara mengangkat tangan, Tuhan melihat. Ketika saudara berlutut, Dia tahu, saudara. Dan ketika engkau menangis, Tuhan menampung setiap air matamu di kirbatnya. Engkau ini sungguh berharga di hadapan Tuhan, saudara.
Jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah merasa diri saudara tidak berharga, tidak dicintai. You are precious kata Tuhan. You are honored and you are loved. Kau ini sungguh berharga. Dihormati kata Tuhan. Dan dicintai. Sekalipun orang gak tahu, gak masalah. Ketika Tuhan tahu, itu sudah lebih daripada cukup. Yang mengerti katakan amin, saudara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang setia. Dia Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin, saudara. Felis Wang, istri dari Pastor Gary pernah WA saya. Dia berkata, tetap ada Tuhan dalam setiap pergumulan. Tetap ada Tuhan dalam setiap pergumulan, saudara. Saya mau bertanya di sini. Kitab apa yang mengajarkan kita untuk berani? Ada di Bible satu kitab yang mengajarkan kita untuk berani, saudara. Saudara tahu kitab apa itu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya? Saya kasih tahu aja ya. Ibrani. Iya. Karena di Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, sebab dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Saudara, ini bukan saya yang bilang, saudara. Ini Tuhan sendiri yang bilang buat kita semua. Saudara boleh foto ayat ini. Saya percaya saudara akan mengalami penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Ada Tuhan yang beserta dengan saudara. Ini ayat favoritnya Pastor Hana juga, saudara. Dan gak cukup sampai ayat 5, ayat 6 kita mau baca kembali. Sebab itu dengan berani kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat manusia perbuat terhadap aku? Saudara, saya mau katakan, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan bersama dengan kita, apa yang manusia dapat perbuat kepada kita? Dari manakah datang pertolongan kita? Pertolongan kita datang dari tempat yang maha tinggi. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Siapa di sini percaya punya juru selamat, punya penolong, punya pembela, dan namanya Yesus? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Ya, seperti yang saudara percayai, seperti yang saudara katakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Jadi sesuai imanmu, saudara. Amin. Tuhan bukan hanya memulai, Tuhan bukan hanya melanjutkan, tapi Dia Tuhan yang menyelesaikan. He started, He continued, and He finished. Kalau Tuhan bekerja atas kehidupan kita, saudara, gak akan setengah-setengah. Selalu selesai dan sempurna. Ayat 21 kita mau melihat. Lalu Musa mengulurkan tangannya dan Yahweh membuat laut itu berbalik. Mana tongkatnya? Tadi kayaknya di atas piano ya. Oh ada ya? Oh di bawah sekarang. Thank you ya. Saudara, kemarin saya suruh full timer belikan tongkat. Saudara. Ini bukan tongkat Musa ya. Ini tongkat pramuka sih, saudara. Tapi kita umpamakan ini tongkat Musa, sama aja tongkat ya kan. Sama-sama dari kayu itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa ulurkan tanganmu, angkat tongkatmu, dan belahlah laut itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya, mengarahkan kepada laut itu. Tetapi Yahweh yang membelah laut itu berbalik dan membuat laut itu menjadi tanah yang kering dan airnya terbelah. Saya mau bertanya, apakah tangan Musa yang berkuasa? Enggak, saudara. Apakah tongkatnya yang berkuasa? Enggak. Apakah caranya yang berkuasa? Enggak, saudara. Tapi Tuhannya yang berkuasa. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
ketika saya membaca ayat ini Tuhan tuh kayak nyadarin saya gini. Iya juga ya. Sebenarnya Tuhan itu bisa gitu loh. Membelah laut tanpa bantuan Musa. Gak perlu juga dia itu butuh bantuan kita sih sebenarnya saudara. Ya kan dia bisa lakukan semuanya gitu loh. Tapi kenapa Tuhan itu kok mau pakai Musa? Ternyata Tuhan itu suka berpartner, ngajak boloan, ngajak kerjasama saudara. Dia bukan kayak yang suka one man show gitu loh saudara ya. Dia tuh sukanya ngajak-ngajak, ayo nak lakukan perkara besar sama aku mau nak. Karena itu saudara, kalau saat ini kita dapat kesempatan untuk melayani Tuhan, saya mau katakan bisa melayani Tuhan adalah anugerah yang indah dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan bukan hanya di atas mimbar saudara. Melayani Tuhan itu di mana-mana dan kapan aja. Ketika kita melakukan semuanya buat Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara besar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Kita mah biasa-biasa aja saudara. Kita itu gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, benar. Tapi karena ada Tuhan yang luar biasa, yang tinggal bekerja di dalam kita dan melalui kita saudara. Itu yang membuat hidup kita gak menjadi biasa-biasa saudara. Bersyukur kepada Tuhan yang mau saudara berpartner dengan kita, luar biasa. Kita melihat di ayat 22, Bani Israel berjalan ke tengah-tengah laut di tanah yang kering, dikatakan kering loh saudara. Waduh, itu seberapa besar angin yang dihembuskan sama Tuhan. Sampai tanahnya itu bukan becek, tapi kering. Bangsa Israel berjalan dikatakan di tanah yang kering itu di ayat 24 pada pagi hari. Yahweh yang di dalam tiang api dan tiang awan itu melihat rombongan besar orang-orang Mesir. Kemudian apa? Dia mengacaukan rombongan besar orang-orang Mesir itu dengan apa saudara? Dia melepaskan di ayat 25, melepaskan roda kereta-kereta perang mereka. Ya kan? Banyak banget kan yang dilakukan Tuhan. Bukan cuman membelah laut, tetapi Tuhan juga memindahkan tiang awan, tiang api bisa dipaskan saudara. Bukan cuman sampai di situ, tapi Tuhan juga melepaskan roda dari kereta mereka saudara. Sehingga kita mau melihat apa yang terjadi kemudian. Maka orang-orang Mesir berkata, marilah kita melarikan diri meninggalkan orang Israel. Karena Yahweh lah yang berperang untuk mereka melawan orang-orang Mesir. Akhirnya melalui mulut musuh, melalui mulut bangsa Mesir, mereka pun mengakui saudara, ada Tuhan yang berperang bagi orang Israel. Di sini Tuhan itu mau menunjukkan supaya bukan hanya kita yang melihat, bukan hanya kita yang mengakui saudara, dia Tuhan, tetapi supaya musuh juga melihat, musuh juga mengakui bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan perkasa saudara. Kemudian kita melihat di ayat terakhir ini ya, waktu saya juga sudah selesai 30 dan 31. Demikianlah pada hari itu Yahweh menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ayat 31, orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan yang telah dilakukan Yahweh terhadap orang Mesir. Dan umat itu takut akan Yahweh dan percaya kepada Yahweh dan kepada Musa hambanya itu. Saya percaya saudara, akan ada perbedaan yang Tuhan buat antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah saudara. Dan saya bersyukur kita punya Tuhan yang selalu membawa kita kepada kemenangan. Siapa di sini percaya tangan Tuhan itu selalu membawa kita kepada kemenangan? Para pemenang berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin saudara. Saya kagum sih sama Tuhan. Terus saya mikir gini, kalau Tuhan gak mengeraskan hati Firaun ya untuk mengejar bangsa Israel, kayaknya gak ada lagu ini saudara. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku,
yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi mau ya kita naikkan pujian ini. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita melihat saudara, bahwa Tuhan yang sudah memulai yang baik dalam kehidupan saudara, Tuhan juga yang akan terus melanjutkannya. Ingat saudara, melalui setiap perjalanan proses kehidupan ini, selalu ada Tuhan. Ketika ada kehabisan anggur di pernikahan Kana, ada Tuhan di sana. Ketika murid-murid mengalami badai, ada Tuhan di sana. Ketika ada orang yang kerasukan setan, ada Tuhan di sana. Ketika ada orang yang mati di rumah, anak dari Yairus, ada Tuhan di sana. Ketika ada pemuda yang mati di jalan diusung saudara, ada Tuhan di sana. Ketika ada seorang yang sudah mati 4 hari di dalam kubur, ada Tuhan di sana. Saya percaya apapun yang kita alami, selalu ada Tuhan. Dan Tuhan selalu sanggup untuk menolong. Tuhan selalu sanggup untuk menyembuhkan. Tuhan selalu sanggup untuk memulihkan. Tuhan selalu sanggup untuk memberkati. Tuhan selalu sanggup untuk melepaskan. Tuhan selalu sanggup untuk menolong. Tuhan selalu sanggup untuk menyelamatkan kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Dan terakhir, Tuhan menyelesaikan. It is finished kata Tuhan. Tetelestai, sudah selesai. Percaya saudara, semua persoalan kita gak ada yang gak bisa diselesaikan sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Dan kemenangan Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Mari kita naikkan pujian ini bersama, katakan. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saudara dan saya akan alami kebaikan Tuhan. Bukan karena kita yang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Amin, katakan. Yang membelah laut yang teduhkan badai. Terima kasih Tuhan. Yang mustahil pun terjadi karena Sungguh kami melihat pekerjaan-Mu yang dahsyat atas hidup kami. Sungguh kami mengakui kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang perkasa. Kau pembuat mujizat sejati dalam kehidupan kami. Sungguh kami percaya kepadamu. Yang membelah laut yang teduhkan badai. Oh, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi
kasih, kami percaya Tuhan. Saat ini juga adalah saat kemenangan kami. Saat ini juga mujizat Tuhan terjadi. Saat ini juga yang sakit disembuhkan. Saat ini juga yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Kau membawa kami terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Saat ini juga pernikahan kami dipulihkan Tuhan. Saat ini juga hubungan kami diselamatkan oleh Tuhan. Saat ini juga kami diberkati, berkelimpahan. Dan melalui kehidupan kami menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Umat Tuhan yang percaya menerima ini semua, mari bersama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua, amin. Karena ketika saya ikut Tuhan dan betul Tuhan pulihkan. Artinya papa sih bisa melihat sendiri, orang keluarga bisa melihat bahwa kalau orang yang disertai Tuhan itu dia bisa jatuh tapi bangkit lagi gitu. Kenapa ada aja jalan dia selamat lagi, dan itu yang mereka lihat gitu dari saya. Itulah yang namanya Tuhan bilang kita disertai Tuhan. Dan di situ papa saya mulai ngerti. Jadi saya mengalami bukannya dari pengalaman pribadi bikin lagu, tapi dari lagu-lagu itu yang akhirnya juga menjadi berkat buat saya pribadi. Ku tak akan menyerah pada apa. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 12 Desember 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Jonathan Prawira. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hari Siswantoro. Yeshua Hamasiah, bless you. Ikutilah lomba pohon Natal terkeren YHS Indonesia dengan cara mengirimkan desain gambar pohon Natal baik 2 dimensi atau 3 dimensi. Judul unik untuk pohon Natal. Berikan deskripsi bahan-bahan yang digunakan. Ceritakan mengenai karya yang dibuat, filosofi atau alasan mendesain karya tersebut. Kirimkan karya saudara ke email sinodeyhssekretariat@gmail.com. Paling lambat tanggal 20 Desember 2022. Dapatkan hadiah uang tunai senilai Rp1.000.000 dan hadiah hiburan yang menarik lainnya. Karya yang terpilih akan dijadikan referensi pohon Natal di Gereja YHS tahun 2023. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp Sekretariat Sinode di 087 847 000 000. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode KRIS lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau ShopeePay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Saat ini, saudara juga dapat menunjukkan dukungan untuk tayangan kami saat sedang mengikuti live streaming dengan cara mengklik logo heart pada live chat. Pilih fasilitas super sticker atau super chat. Kemudian, tentukan nilai donasi yang ingin saudara bagikan. Jika live streaming telah berakhir, saudara dapat memberikan ucapan terima kasih dengan mengklik tombol thanks atau terima kasih dan membeli super thanks sebagai bentuk dukungan terhadap tayangan kami. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yeshua Hamasiah, bless you.
Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami percaya Engkau selalu bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami memegang janji-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara dapat memberi dengan penuh ucapan syukur. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Sebab Kau begitu baik Tuhan. Untuk itu kami mau naikkan syukur kami pada malam hari ini. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kami bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tangan kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersukacita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Saya ajak kita angkat tangan kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sorak-sorai kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang begitu memberkati kami semua. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Natalia Michela, yang telah memberkati kami semua pada malam hari ini. Tuhan, berkati beliau beserta keluarganya. Tuhan memberkati setiap pelayanannya, dan kami yakin dan percaya setiap pelayanannya Tuhan buat berhasil dan sukses untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gembala senior kami, Bapak Senior Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Tuhan Yesus, berkati beliau beserta seluruh keluarganya. Tuhan memberkati setiap pelayanannya, dan Tuhan memberikan kepada beliau visi surgawi di dalam memimpin gereja YHS.
Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di Geraha 4 pada malam hari ini. Beserta seluruh jemaat Geraha 4 yang hadir. Tuhan Yesus berkati mereka beserta keluarga mereka. Jadikanlah keluarga mereka keluarga yang berhasil dan sukses di dalam pertolongan Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Setiap yang mereka kerjakan, setiap mereka yang usahakan, kami yakin dan percaya selalu ada tangan Tuhan yang menolong, membuat berhasil dan sukses selalu. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Bapa Yahweh. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menolong, memimpin, menuntun, dan memberkati kita semua mulai sekarang sampai selamanya. Yang menerima berkat Tuhan, mari bersama katakan amin. When I think upon Christmas, words can express how our Father in heaven has sent us His best to be born in the manger, the King in the hay, and creation will worship His name. For the joy of the world He was born, bringing peace to us all through the gift of the Son. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. When I think upon Jesus, the King of all days, I can help but respond with an offering of praise. Like the wise men and shepherds, I'll follow your light. Like the angels, I'll lift your name high. For the joy of the world you were born, bringing peace to us all through the gift of your love. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. The Savior has come, Jesus Christ. For the joy of the world you were born, bringing peace to us all through the gift of your love. Now the darkest of ages are gone, for the Savior of heaven has come. Now I look back in reference to that holy night, for the God of the heavens had us on His mind. Let us sing of His glory, rejoice in His name. Oh, Emmanuel with us always and forever.